Ya udah, kenapa nggak bikin publishing sendiri? Apa susahnya gitu kan? What's the problem gitu kan? Gitu dengan brak kenceng keseret semua barang nancep di badan gitu, aku cuma kayak oh my god, aku harus bangun. Jadi aku cuma doa, aku udah bilang Tuhan tolong kasih kesempatan untuk aku ketemu sama keluargaku. Aku janji sama mamaku, sama papaku, aku pulang malam ini. Ada cerita para puan. Ini aku tolong dikoreksi lagi juga nih Mbak, kalau misalnya datanya sedikit salah. Jadi Mbak Laura itu mengalami 2 kali kecelakaan pesawat di Iya, tahun betul yang sama. sekali. Iya, betul sekali. Jedanya hanya 5 bulan ya Mbak ya? Iya. Lalu itu kan mengakibatkan yang keduanya itu berarti mengakibatkan ya kerusakan parah ya, bisa disebut Iya. kerusakan ya Mbak ya, di kaki dan wajah gitu. Iya, benar banget. Aku tuh agak penasaran sebenarnya Mbak, jeda 5 bulan Mbak, Iya. pertama udah ada kejadian gitu ya, Heeh. itu nggak ada ketakutan ya Mbak? Dari sejak yang pertama itu nggak ada kayak lebih deg-degan Trauma. ketika mau terbang? Iya, trauma atau kayak keraguan setiap kali mau terbang gitu? Ada lah pasti, namanya pertama kali kecelakaan aja udah itu takutnya luar biasa. Waktu awal ngalamin kecelakaan tuh aku inget banget aku ngerimpuk di hotel malam-malam dan cuma nangis gitu kan. Wow, ternyata aku baru sadar gitu bahwa ternyata profesi aku ini riskan sekali untuk cepat meninggal gitu kan. Kita kan cuma mikirnya asik, jalan-jalan gitu, Ya, asik, ya, ya. seneng gitu kan. Tapi ternyata ada konsekuensi-konsekuensi lain dari keputusan yang kita ambil gitu. Dan ya dari situ aku bener-bener setiap kali mau terbang juga ngeri sih. Itu gimana Mbak? Pada saat yang pertama kan nothing happen ya pada Mbak Laura gitu, maksud aku secara fisik ya gitu. Iya. Tapi gimana caranya sih di hari-hari berikutnya ya sebetulnya akhirnya Mbak kayak oke, ayo kita terbang lagi gitu. Karena memang pertama udah kontrak, terus ini cita-citaku loh. This is my dreams. Terus kalau nggak ini aku jalanin, aku mau jalanin apa? I don't know, aku nggak punya pilihan lain. Dulu sih pikirnya kayak gitu. Terus di samping itu aku cuma kayak, udah aku harus ya tetap stay gitu di sini. Mbak Laura, nah kalau sudah seperti itu gitu ya, kan mimpi ya Mbak, sebenarnya mimpinya Mbak Laura yang akhirnya mendorong untuk udah gue tetap berangkat kerja, gue tetap terbang, gue Iya. tetap ya tetap melakukan keseharian gitu. Iya, benar Nah, banget. ketika eee, ketika terjadi yang kedua Mbak, Iya. eee, itu mungkin Mbak udah ceritainnya berkali-kali juga ya ke banyak orang mungkin gitu. Tapi ketika saya tanya lagi gitu ya, kayak gini, itu masih flashback-nya masih sejelas itukah Mbak gitu? Masih ada perasaan ngeri mungkin yang masih muncul itu atau gimana Mbak? Ngeri pasti, kalau back then gitu, maksudnya inget lagi. Aku sih cuma lebih ke pikiranku lebih kayak, luar biasa ya, untuk kecelakaan yang sebegitu parahnya gitu, aku masih bisa hidup gitu, ini anugerah banget. Jadi lebih kayak rasa syukur sih yang aku rasakan gitu. Memang ngeri, kalau inget lagi kejadian itu ngeri gitu. Tapi aku besarin rasa syukur aku gitu, daripada aku terus memikirkan hal yang nggak membangun aku gitu. Jadi aku memilih untuk tetap positive thinking dalam hidup aku. Tapi kalau boleh tahu Mbak, itu kan berarti kejadiannya pasti berasanya cepat banget ya Mbak ya? Iya, cepat, benar. Itu benar-benar Mbak mengamankan semua orang dulu, duduk dulu, ketika itu terjadi memang semuanya sudah dalam keadaan duduk gitu atau masih harus cepat-cepat diajak pakai seat belt dulu atau gimana tuh Mbak? Udah, jadi kita udah ajakin mereka untuk pakai seatbelt. Jadi waktu itu pas lagi pesawat ini mau mendarat. Jadi kita udah siapin semua, penumpang kita udah mau mendarat nih gitu. Jadi kita udah siap gitu. Apapun yang terjadi kita ready gitu kan. Kita udah 1 minute silent review kalau orang
kalau di bahasa penerbangan tuh we are ready untuk itu. Oh, oke. Oh, gitu. Tapi seredi-redinya kita siapa sih yang mau kecelakaan, Mbak Indira? Iya. So, dari bener-bener cepet banget, kita mau seredi apapun, wow, itu cepet banget deh pokoknya. Bener-bener pas mau mendarat, toto brak, kenceng banget. Jadi apa yang selama ini kita prepare, apa yang selama ini kita siapin, kalau kita bener-bener namanya hidup dan mati gitu ya, itu benar-benar di tangan yang maha kuasa gitu, benar-benar. Jadi cepet banget, hitungan menit semuanya tahu-tahu brak, hancur gitu. Jadi separuh dari bagian kabin pesawat, sampai dari depan sampai ke kabin pesawat, itu semuanya keuruk, Mbak Indira, semuanya keseret semua ke belakang. Dan orang-orang duduk di sekeliling aku, itu hampir sebagian besar semuanya meninggal. Kebayang satu orang yang duduk di depan masih dikasih kesempatan untuk hidup. Aduh, luar biasa, Mbak. Ketika bunyi brak gitu ya, Mbak ya? Ketika tahu, ada yang something happen nih gitu ya. Apa sih sebetulnya, Mbak? Apakah terpikir, aduh, biasanya kan orang ada ya yang, aduh, mati nih gitu. Aduh, apa nih gitu. Di Mbak Laura sendiri, apa yang muncul, Mbak? Aku waktu itu nggak pikirin apa-apa sih. Terus terang aku nggak pikir apa-apa. Begitu dengan brak, kencang, keseret, semua barang nancep di badan gitu. Aku cuma kayak, oh my God, aku harus bangun. Aku harus bangun gitu, apapun yang terjadi gitu. Tapi nggak bisa, badan aku berat, semuanya berat. Terus habis itu aku ingat aku berjuang keras, mau bangun tapi nggak bisa, dan aku akhirnya cuma ingat orang tua aku bilang ada apapun berdoa. Jadi aku cuma doa, aku bilang Tuhan tolong kasih kesempatan untuk aku ketemu sama keluargaku. Aku janji sama mamaku, sama papaku, aku pulang malam ini. Tapi kalau aku nggak pulang, ya pasti mereka kecewa. Oh, itu ya Mbak ya, yang ini ya? Karena jarang pulang kan aku. Karena memang di hari itu aku udah janji mau ngajak mereka makan sama-sama. Oke. Saya sampai kepikir, apakah mungkin itu hal yang sama yang dipikirkan oleh banyak awak pesawat yang mungkin saat ini akhirnya mereka udah pulang duluan gitu. Mungkin itu kali ya yang terbayang juga di mereka ya. Aduh, aku janji mau pulang gitu ya. Iya, pasti. Tadi kan Mbak cerita, ketika akhirnya dengan semua kan pasti ada besi dan segala macam yang akhirnya nancep di badan karena kecelakaan itu gitu ya. Iya. Terus Mbak berusaha bertahan karena tetap mau pulang, nanti orang tua gimana. Iya. Tapi ketika Mbak terima vonis dari dokter gitu ya, bahwa ada kemungkinan amputasi. Iya. Itu apa yang ada di dalam pikiran sih Mbak? Memang nggak gampang ya, maksudnya kita mau menghadapi kehilangan anggota tubuh kita itu nggak gampang sih. Dulu operasi yang dulu mamaku yang bersikeras gitu kayak no, nggak bisa diamputasi gitu. Jadi mamaku yang benar-benar perjuangin kakiku gitu. Nah, kalau yang kedua kalinya yang masih kan ngalamin retak lagi itu aku udah transfer kayak faith-nya my mom gitu. Kalau my mom aja dulu bisa berjuang keras untuk mempertahankan kaki aku untuk tidak diamputasi, aku nggak boleh lemah, aku nggak boleh nyerah kayak gitu sih. Lebih arahnya di situ gitu. Terus ya pasti nggak enak lah kalau kita kehilangan anggota tubuh, nggak ada yang mau. Itu berarti kan di usia Mbak masih 19 tahun ya Mbak, kalau nggak salah ya? Iya, benar banget. Jadi akhirnya driving force-nya Mbak untuk berjuang sembuh itu inget mama juga ya Mbak? Inget ibu? Iya. Inget imannya gitu ya? Iya, mamaku selalu kasih semangat, no, aku nggak lahirin kamu, aku lahirin kamu sempurna, kayak gitu-gitu. Dan memang setelah aku mempelajari, memang bahasa kasihnya aku kan memang word of affirmation gitu. Jadi gak usah kasih aku ini, tapi cukup kasih aku support, kayak my mom, and my mom tahu gitu bagaimana cara dia nggak pintar, dia nggak mempelajari itu gitu, tapi
Dia tahu bagaimana caranya, cuma ngomong, "Ya kamu bisa, kita bisa laluin ini, kamu kuat, Tuhan punya rencana yang indah," kayak gitu-gitu. Itu yang bikin aku jadi semangat gitu, jadi semangat banget bisa, ya bisa, aku masih bisa laluin ini, kayak gitu. Itu, dari sejak kecelakaan sampai sekarang berarti sudah kurang lebih 16 tahun kah, Mbak? Iya, bener 16 banget. tahun ya? 16 tahun, ya dari 2004 hampir 17 ya. Hampir 17 tahun, betul. Iya, Nah, usaha apa aja sih, Mbak, yang waktu itu Mbak Laura lalui ya? Itu aha. karena banyak banget kan stages-nya gitu, bolak-baliknya. Apa aja sih, Mbak, yang Mbak coba lakukan, terus prosesnya tuh kalau menurut Mbak sendiri tuh sampai berapa lama sih untuk ngatasin traumanya, trauma kecelakaannya itu? Traumanya sendiri aku ingat waktu, ada fisik psikiater yang datang, itu yang pertemuan ketiga, dia udah bilang, "Wow, you are very tough," gitu, "You are tough woman," kayak gitu kan. Oh, Jadi aku sadarin bahwa memang dari kecil aku sudah dipersiapkan untuk bisa menghadapi ini. Pada waktu aku nulis, pada waktu aku, refleksi diri, kayak gitu-gitu. Jadi memang dari kecil kan aku udah ngalamin struggle yang banyak banget, baik dari oh, kecil kan hidupnya susah, terus udah gitu bagaimana aku dibesarkan, bagaimana di lingkungan aku tumbuh, gitu. Jadi memang berat gitu. Jadi kayak, oh jadi emang dalam hidup tidak ada yang kebetulan, kalau aku percaya itu. Dalam hidup tuh betul. semua sudah masuk dalam rancangan, Allah gitu, dalam rancangan Tuhan gitu. Jadi Mhm. waktu aku ngadepin ini juga berarti memang aku sudah disiapkan untuk something yang bigger. Tapi kan pada waktu kita ngejalaninnya kayaknya nggak semudah itu ya kita ngomong gitu kan. Iya Itu iya kan iya. berat banget ngadepin operasi, total operasi aja 19 kali, struggle-nya banyak, down-nya juga sering gitu kan. Tapi aku selalu punya alasan untuk aku harus bangkit kembali gitu. Aduh, Mbak, aku nggak kebayang karena itu kan pasti ada, eee, puluhan mungkin ratusan jam pengobatan dan Iya, bolak-balik dokter iya, di ruang operasi gitu ya, Mbak, ya. iya. Eee, tapi Mbak apa bisa mengakui bahwa pernah ada satu titik rasanya tuh capek gitu, Mbak? Sering kali. Itu sering kali. Aku inget operasi, bahkan operasiku yang ke-19 kali aja yang terakhir itu, aku tahu bahwa aku sendirian di ruangan operasi gitu ya, aku Oh, sampai udah nggak tahan gitu, cuman netes air mata kayak lemas banget. Itu tahun 2017 yang 19 kali operasi kaki. Itu aku sampai aku bilang, "Nurse, can I hug you?" Aku kayak ngerasa dingin dan takut gitu untuk bisa menghadapi operasi yang ke-19 kali. Can you imagine operasi yang udah yang ke-19 kali aja masih ngerasa mhm, hati ini tuh ciut banget. Aku mhm, cuma bilang, "Bisa nggak aku peluk sebentar?" Gitu. Karena aku ngerasa aku sendirian gitu. Terus akhirnya dia peluk gitu kan. Di situ aku nangis sesegukan gitu. Aku cuma mikir, "Apa sih yang aku lalui ini Tuhan?" Kayak gitu-gitu gitu. Tapi iya itu dari iya. 2017 kemarin gitu. Dan sekarang aku bisa lihat aku sedang belajar berjalan. Kan cita-cita, impian pengen bisa jalan gitu kan. Dan Ya. sekarang, aku sedang menikmati apa yang sudah Tuhan siapkan untuk diriku gitu. Jadi aku lagi belajar jalan, lagi belajar menikmati setapak demi setapak kaki gitu tanpa tongkat gitu. Mbak, tapi nyandarnya ke siapa, Mbak? Itu Nyadar. berkali-kali gitu, Mbak bisa maju terus gitu ya, 1 operasi, 2 operasi, Iya, sampai akhirnya ke-19 ya, sampai iya. akhirnya sekarang gitu. Nyandar ke siapa, Mbak, untuk bisa terus maju lagi gitu? Karena Nyadar pasti Tuhan. aku iya, karena so sorry kalau di bayangan aku kadang orang tua kita pun kan punya batas ya, Mbak, ya. Iya, bener banget. Kita nggak bisa, menyerap dan nempel ke dia terus gitu, karena Iya, kadang dia pun perlu nempel ke yang lain mungkin. Itu iya. pasti nggak mudah kan, Mbak? Memang nggak mudah. Tapi aku ingat aku punya satu sosok yang bigger than my problem. Jadi aku punya Tuhan yang jauh lebih besar dari setiap permasalahan yang aku hadapin. Ya tadi ngomongnya aja sampai mata berkaca-kaca Iya ya iya Mbak iya ini iya. ya, berarti Aduh, Mas, itu juga nggak kebayang soalnya, jadi saya juga berusaha makanya tadi saya udah mengambil tisu. well it's not easy dalam hidup gitu, apalagi apa yang aku laluin juga nggak mudah gitu. Eee, Kalau ketika kita ngejalanin gitu ya, kayaknya Tuhan nggak mampu ini, aku sering kali aku cuma ngomong, "Tuhan nggak mampu." Tapi entar pas waktu doa,
aku mendapatkan bahwa no, kamu mampu karena ini ada padamu gitu. Jadi kalau masih dipercayakan ini untuk kita laluin, ya berarti Tuhan tahu bahwa aku mampu untuk bisa melalui ini. Tapi aku bilang, Tuhan, aku percaya bahwa aku tidak akan kau biarkan jatuh sampai tergeletak. Jadi mau dibawa sampai kemanapun, ya aku siap. Aku siap. Bukan pasrah, tapi Betul, bukan berserah. pasrah. Oke, itu yang akhirnya jadi beda antara pasrah dan berserah. Iya, benar-benar. Jadi aku berserah gitu, I'm surrender. Kalau pasrah itu kan kita putus asa. Iya. Nggak mau melakukan apa-apa lagi. Tapi no, it's different. Aku berserah adalah, yes, I know ini it's hard untuk aku through pengalaman ini gitu, through this experience. Tapi aku percaya bahwa aku punya Engkau Tuhan. Jadi aku punya pengalaman pribadi kalau yang lalu aja yang lebih besar aku bisa laluin, apalagi yang ini. Pasti ini mah kerikil-kerikil kecil gitu. Iya. Ini kayaknya kita harus bilangnya amin, udah bukan betul lagi ya. Iya, amin, benar. Jadi saya rasa ini akan membantu kawan puan yang dengar juga sih, karena kalau di dunia itu kan dunia percayanya gede, nggak usah berharap nanti kan kecewa gitu ya. Iya, sama orang nggak boleh. Iya gitu. kan, nggak usah berharap deh nanti kecewa. Iya. Tapi Mbak Laura membuktikan bahwa justru itu yang akhirnya jadi kekuatan, karena bukan pasrah. Kalau berserah kan ada harapan berarti ya Mbak ya, tetap berharap gitu ya. Iya betul. Jadi kalau berserah adalah aku nggak pernah berharap sama maksudnya gini, aku nggak pernah berharap sama manusia, tapi aku berharapnya sama yang di atas gitu. Jadi dengan mindset seperti ini kita tuh benar-benar akan lebih bergairah. Kita akan lebih ngerasa iya ya, mau tekanan seberat apapun dalam hidupmu, kita akan tetap berjuang, kita akan tetap excited ya, benar-benar excited gitu. Selalu iya betul. Besok itu kemungkinan akan menjadi jauh lebih baik pada hari ini jadinya gitu ya. Exactly. Oke gitu.